walaita alladhi anfaqtuhu fi ta'allumil fiqhi anfaqtuhu fi ta'allumin nahwi wal adab. Walaita dan mungkin alladhi yang anfaqtu yang menafkahkan hu pada alladhi fi ta'allumil fiqhi di belajar fikih anfaqtuhu aku nafkahkan hu pada alladhi fi ta'allumin nahwi di belajar nahwu wal adab dan adab. Beliau menyamakan antara belajar fikih sama belajar nahwu sama. Karena nahwu sorof lugat itu benar-benar penting. Seseorang tidak bisa dikatakan alim selama nahwu sorof lugatnya jeblok. Dan mana daripada nahwu sorof lugat ini bukannya hanya hafal alfiah itu bukan, tapi bisa praktek. Apa manfaatnya bisa teori? Hafal alfiah, jebul-jebul praktek nggak bisa. Persis ono pacaran 10 tahun, jebul-jebul janur melengkung milik temen. Teori ini 10 tahun, prakteknya milik uang. Fa innan nasara maka sesungguhnya orang Kristen kafaru mereka kufur bitarifi harfin dengan merubah huruf wahidin yang satu min kitabillahi ta'ala dari kitabnya Allah ta'ala maha luhur. Orang Kristen mereka kafir gara-gara Injil dirubah, yang tadinya tulisannya Arab dirubah tulisannya Latin. Yang Quran rubah yang Bismillah BISSS MILL rusak, haram. Kecuali kalau kamu nulis Arabnya baru Latinnya dalam rangka untuk membantu, nggak masalah. Tapi kalau Quran Arab lalu kamu tulis Latin bahaya. Haitsu wajadu sekira mereka menemukan fil Injili di Injil maktuban tertulis inni anallah walatu Isa min adro'a batul. Ini sesungguhnya aku aku Allahu Allah walatu aku melahirkan Isa berubah Injil. Nang Injil dirubah Gusti Allah di anak Isa. Min adro'a batul dari adro' batul. Artinya apa adro' batul? Aimun qati'atin artinya terputus anil azwaji dari beberapa istri. Bitasdidil lamil wallatu dengan mentasdid lamnya lafat wallatu. Inni anallah walatu aku telah melahirkan, maksudnya ki Gusti Allah melahirkan Nabi Isa lewat Sayyidatina Maryam ngono lho. Lah itu orang-orang Kristen itu tasdidnya dua. Pada akhirnya piye coba? Ini sesungguhnya aku Allah, ini sesungguhnya aku walatu melahirkan. Gusti Allah melahirkan. Artinya beda itu. Kalau walatu Allah melahirkan Nabi Isa lewat Sayyidatina Maryam, dan ini walatu berarti Allah melahirkan. Gara-gara apa? Gara-gara hanya urusan tasdid dibuang, jadikan kafir.
Faqara'u, maka mereka membaca pada lafaz wallattu bitakfifiha, dengan meringankan wallattu, artinya tidak ditasdid. Ini sesungguhnya aku, Allahu Allah, walattu, melahirkan. Berarti Gusti Allah ngelambasi gitu. Padahal saya ngasih orang ngono. Ini walattu, artinya Allah melahirkan Nabi Isa lewat Sayyidatina Maryam. Tapi kalau lafadznya walattu tadinya tidak ada, artinya Allah melahirkan Isa, berarti Isa anak Tuhan. Gara-gara merubah tasdid yang ada di lafaz ini Allahu walattu, semestinya ditasdid malah tidak dibuang, kafir dia. Makanya Nabi Sorof Lugat itu harus benar kamu. Dan sengaja saya ngocei Nabi Sorof Lugat terus menerus ya. Supaya kamu takik. Di pondok-pondok sana hanya teori itu. Al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi utawi maf'ul bi. Wa hiya maf'ul bi. Al-ismu iku isim. Al-mansubu kang den waca nasab. Tidak praktek. Kalau saya kan praktek setiap hari, praktek terus. Bahkan saya memanani ini namanya ilmu lughat ini. Kamu memanani ini, kamu meletakkan ilmu lughat. Sungguh beruntung kamu yang mau ikut memanani. Kalau kamu tidak memanani, ya wis, katam we. Yang ini itu. Man kataba, man hafidho, farro. Man kataba, qarra. Barang siapa yang hafal ilmu, diulang-ulang terus sampai hafal, maka bisa lari dia. Tidak harus ngetang-ngeti buku. Seperti saya kalau ngajar kan nggak pernah bawa buku itu. Itu dihargain, nempel di otak. Waman kataba qarra. Barang siapa yang menulis, maka ilmu itu akan menempel di dalam kertas. Menempel dalam kertas, orang lali. We. Saya ngomong ini, jangan kan besok, nanti kamu lupa. Tapi kalau perkataan-perkataan saya kamu tulis, nempel nih. Paham? Fakafaru, maka mereka kufur. Kila dikatakan, annahu zainun lil fata yakrum bihi haitsu ata faman lam ya'lah. Annahu zainun lil fata yakrum bihi haitsu ata faman lam ya'rifin nawa fawajibun ayaskuta. Tarik. Anna, 1, 2, 3. Annahu zainun lil fata yakrum bihi haitsu ata faman lam ya'rifin nawa fawajibun ayaskuta. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Behar apa? Behar apa? Behar? Hajat? 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 Bagaimana bunyinya? Jadidakilu mafailun mafailun alaiya jadidakilu mafailun
An-nahwu nahwu. Zainun perhiasan lil fata bagi para pemuda. Lil fata bagi pemuda. Ada seorang lelaki, perempuan, namun mereka tidak paham nahwu sharaf lughat, maka tidak bisa dikatakan mereka ahli ilmu syariat. Bagaimana seseorang itu berdalil dengan Quran, menyampaikan sabda-sabda baginda Rasul, kaul ulama, sementara orang itu nggak paham nahwu sharaf lughat. Makanya nahwu ini adalah perhiasan bagi para pemuda, punya ilmu yang tidak dimiliki mereka-mereka yang nggak paham nahwu sharaf lughat. Ini adalah sebuah kunci ilmu. Barang siapa yang menguasai ini, walaupun di waktu mondok cuma nahwu sharaf lughat saja, kemudian mereka boyong, maka mereka akan membongkar gudang-gudang ilmu. Secara otomatis itu. Makanya kamu gak usah khawatir. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Kok nanti bagaimana? Coba perhatikan saya. Perhatikan saya. Jumat, Sabtu, Minggu. Orang 4 hari jadi gubernur. Ya, Karim, amin. Nanti netizen gubernur apa? Gubernur PT. Sebab ngalim, ilmu itu akan mengangkat pangkat derajat seseorang. Amin. Coba tuh perhatikan. Nggak taunya saham Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, mini market, ngerti sahami milik Al Mubarak. Nahwu sharaf lughat ini ilmu keramat itu kalau diulang-ulang terus jadi keramat itu. Pemecah rekor. Pondok yang tidak pernah berhenti bahas nahwu sharaf lughat. Keramat itu. Yakrum maka mulia bihi dengan nahwu haitsu ata sekira datang. Tidak ada seorang lelaki yang mereka ahli nahwu sharaf lughat, mereka datang di sebuah tempat kecuali di balik ilmu nahwu sharaf lughat yang terletak pada diri seseorang akan mengangkat pangkat derajatnya, akan menjadi perhiasannya. Ini nanti, coba perhatikan. Coba perhatikan. Mulai hari akad nanti, Al Mubarak akan berdatangan tamu-tamu dari berbagai daerah. Amin. Kalau nggak percaya ini kan, nanti akan dari berbagai daerah akan berdatangan. Makanya nanti Darussalam itu pengen saya bangun itu 2 lantai, buat nyandar tamu, Anunya Mbak Ulil bilang, tokonya Mbak Ulil pengen saya bangun untuk nyandar tamu. Amin. Kenapa? An-nahwu wa nahwu zainunil fata yakrum bihi haitsu ata. Nahwu itu akan menjadi perhiasan seorang lelaki. Dia akan mulia di saat mereka datang. Faman lam ya'rif an-nahwa, faman maka seseorang lam ya'rif yang tidak tahu
An-nahwa ilmu nahwu. Barang siapa yang tidak paham ilmu nahwu sorof lugat, ditanya alhamdu kalimah apa enggak pecos langsung jawab. Murabba mabni yo enggak paham, sebab apa yo ora paham, berubahnya bagaimana yo enggak paham. Ditanya tentang isim i'rab ada berapa yo enggak paham, isim yang mabni ada berapa juga enggak paham. Ditanya itu i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah sebab apa, juga apa, bina apa, madinya bagaimana, fi'il mudhari'nya bagaimana, masdarnya bagaimana, isim fa'ilnya bagaimana, isim maf'ulnya bagaimana, isim Gimana? Allah. Kemudian dakwah ke sana kemari, nahwu sorof lugatnya enggak pecos bagaimana? Faman lam ya'rif an-nahwa, barang siapa yang tidak tahu tentang nahwu, wajibun ayyaskuta. Wajibun maka wajib ayyaskuta, diam. Jangan ikut berbicara tentang hukum. Jangan ikut berbicara tentang Quran. Jangan ikut berbicara tentang hadis. Jangan ikut berbicara tentang istimbatnya para ulama. Bagaimana mereka berbicara? Mereka tidak tahu Rabbi kalimah apa, sebab apa, murab apa mabni, sebab apa, bagaimana perubahannya, i'rabnya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, bagaimana, dia sisi lagi, dia sisi maknanya apa. Gimana aja, Pak? Kemudian mereka menerjemahnya cuman alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Gimana aja, Pak? Tuhan semesta alam yang bagaimana? Kenapa diawali dengan jumlah ismiyah? Kok enggak jumlah fi'liyah? Kenapa menggunakan alhamdulillah? Alnya al apa? Alkohol apa? Al-buju. Wa yakhudu min kulli ilmin ahsanahu wa arsyadah. Wa yakhudu, dan mengambil min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, yang paling bagus-bagusnya ilmu. Kita di waktu belajar ilmu, maka ilmu yang pertama kali adalah ilmu untuk membuka gudangnya ilmu, yaitu ilmu nahwu, sorof, lughat. Itu pertama kali itu. Dan memahami, mempelajari nahwu, sorof, lughat tidak harus lewat jurumiyah, tidak harus lewat imriti, tidak harus lewat alfiyah, lewat kitab apa saja terserah, yang penting bisa baca kitab. Silakan lewat jurumiyah, lewat imriti, lewat alfiyah, silakan. Ini netizen ini yang nggak paham bicara saya masih ngecam nih. Seakan-akan saya menghina jurumiyah, imriti, alfiyah, ngecam nih. Silakan apa? Terserah. Lu kita ini pengen ke Jakarta, pengen naik pesawat, pengen naik kapal terbang, pengen naik motor mabur ala podo. Ya bang ya. Pengen naik mobil, pengen naik sepur, kereta api, pengen naik apa? Pengen naik sepeda ontel, pengen naik jalan, terserah. Yang penting nyampe Jakarta. Yang penting itu. Zaman dulu sebelum ada jurumiyah, ulama-ulama juga banyak, orang-orang alim juga banyak. Sebelum ada alfiyah, orang alim juga banyak. Bahkan di zaman Rasul tidak ada jurumiyah, tidak ada imriti, tidak ada alfiyah, tidak ada ibnu akil, tidak ada kawakib duriyah, tidak ada al-makhudi, tidak ada qadil qudud, tidak ada khasiyah al-khuduri, tidak ada khasiyah qadan, tidak ada tidak ada kitab itu. Nyatanya Rasulullah dan sahabat alim. Jadi nggak usah fanatik, pengen menggunakan apa saja terserah. Wa arsyadahu min kulli ilmin, dari setiap ilmu. Asanahu wa arsyadahu. Asanahu paling bagus-bagusnya ilmin, wa arsyadahu dan paling cerdas-cerdasnya ilmin.
yang paling mengarah-ngarahkannya ilmin. Aima artinya sesuatu yurshidu yang mengarahkan, sahibahu yang mempunyai ilmu mengarahkan ila sirati pada jalan al-mustaqimi yang lurus. Ila sirati pada agama al-mustaqimi yang benar. Ila sirati pada jalan al-mustaqimi yang lurus. Kal fikhi seperti fikih. Wal hadisi dan hadis. Wa tafsiri dan tafsir. Minal ulumi dari beberapa ilmu asyariyati syariat. Wasarfi dan saraf. Wan nahwi dan nahwu. Wal ma'ani dan beberapa makna. Fil ulumi di beberapa ilmu al-arabiyyati bahasa Arab. Ma'ani fil ulumi al-arabiyyah artinya ilmu lugat. As-sarfu wan nahwu wal lugat sama. Cuma bahasa saya kan nahwu, saraf, lugat. Sengaja nahwu saya dahulukan karena nahwu adalah ayahnya ilmu. Pemimpinnya ilmu adalah ayah. Setelah ayah ibu, setelah ibu lugat, anaknya ilmu. Itu satu keluarga itu. Kalau pengen ilmunya sakinah mawaddah warahmah, di Omah Deda dan Bentahun Lungo Mekah Madinah, caranya nahwu saraf lugat dipahami dengan benar. Qala bersabda, qala berkata Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu taala, innamal ilmu mani'un ghairu wa khudu min kulli ilmin ahsana wa yadbu wa yastafid wa yadbu min kulli fannin nasiban kafiyan ghairu za'id ala qatil hajah fa inna tafannun lazimun fil lil ilm walidzalika kil man talaba Allah bi ilmil kalam wahda yasiru ziddiqa wa man talaba Allah ta'ala bi judi wahda ghairu muqarinin lil ilmi irtaqabal bid'ah wa man talaba Allah ta'ala bil fiqhi wahda sara fasiqa wa man tafannana takhallasa min kulli dalik. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim.